Masih ingat prinsip yang kita pelajari kemarin? Prinsip kesehatan finansial yang membawa pada kebebasan finansial. Saudara yang masih punya pergumulan dengan masalah finansial, apa yang kita bahas akan menolong saudara-saudara. Dan prinsip yang diberikan oleh Alkitab adalah prinsip kekal. Apa itu prinsip kekal? Prinsip yang berlaku sepanjang masa, lintas agama, lintas negara, lintas usia. Jadi kepada saudara-saudara yang belajar ini akan mendapatkan sesuatu yang saya pikir ini penting bagi kita semua. Amin. Jadi yang kemarin kita belajar prinsip pertama bahwa apa yang Anda miliki adalah titipan, kita hanyalah pengelola. Ingat baik-baik. Semua harta yang kau miliki adalah titipan. Dan kita hanyalah pengelola. Mungkin sudah bertanya, buktinya mana Pak? Buktinya Anda lahir telanjang dan kembali dengan telanjang. Saya mau cek. Siapa yang lahir bawa kunci motor? Atau siapa yang lahir waktu itu pegang sertifikat rumah? Tidak ada. Saya tanya juga, pernahkah saudara melihat ada orang yang mati waktu dikubur, dia bisa pegang? Ya kan? Pakaian aja dipakein. Padahal tuh pakaiannya 1 almari, 2 almari. Sepatu itu juga dipakein. Anda bisa memakai apa yang Anda miliki. Betapa miskinnya Anda, lahir telanjang, kembali telanjang. Jadi kalau di antara hidup dan mati, kok dikaruniai punya rumah, bisa makan enak, bisa naik motor, bisa barangkali punya properti. Itu semua sifatnya sementara. Kita hanya dititipin. Nanti Tuhan akan titipkan itu ke orang lain setelah Anda pulang ke surga. Ya kan? Tunggu. Nanti waktu saudara mati, lihat motormu dinaiki siapa? Rumahmu ditempati oleh siapa? Tuhan akan titipkan kepada orang lain. Mohon maaf, bahkan kalau saudara mati bisa-bisa suamimu juga dititipkan oleh Tuhan kepada orang lain. Jadi jangan sombong. Amin. Maka di dalam Alkitab kalau istri sudah meninggal, suami baru boleh nikah lagi supaya dititipkan oleh Tuhan kepada orang lain. Lino langsung begini-begini. Apa maksudnya Lino? Oleh karena itu jangan sombong. Kitab Pengkhotbah mengatakan nasibmu tidak beda dengan nasibnya Goofy atau Subi atau Blacky. Setelah kita meninggalkan dunia ini nasib kita sama. Anda tidak bisa sombong dengan yang lain karena tiap hari pedicure, manicure. Anda tidak bisa sombong karena barangkali punya gelang lebih banyak, lebih cantik, lebih ganteng. Setelah 2 tahun di dalam sana dijejerin sama wajahnya. Nanti wajahnya Yurhan dengan wajahnya Pak Roni setelah 2 tahun di bawah sana sama Pak. Itu wajahnya Jack Ma, Donald Trump, kemudian wajahnya Crazy Rich Indonesia barangkali setelah 2 tahun sama dengan wajah saudara. Ya kan? Makanya jangan sombong. Amin. Nanti kita semua nasibnya sama, jangan sombong. Nah, kebenaran ini akan menolong kita bahwa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan. Karena itu sifatnya sementara. Dan saya kasih kabar baik, saudara. Kalau Anda datang ke Ibu Tari setiap bulan bawa kwitansi untuk pertanggungjawaban. Ya kan? Di hadapan Tuhan tidak perlu kwitansi. Karena malaikat sudah mencatat semuanya. Di Ibu Tari saudara bisa markup tuh. Saudara dapat komisi tidak dilaporkan itu bisa. Tetapi di hadapan Tuhan malaikat nyatat, 1 sen pun dicatat oleh. Jadi jangan macam-macam, amin. Belajar mempertanggungjawabkan yang tidak kelihatan, karena ternyata yang dianggap tidak kelihatan dilihat oleh Tuhan. Maka di hadapan Tuhan tidak bisa macam-macam. Ini nanti akan ketemu dengan hamba yang menyembunyikan, ketahuan.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Be accountable dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Saudara-saudara, saya mau belajar ini. Jangan suka saya belajar, karena saya pernah jatuh juga. Saya pernah jatuh waktu kerja di toko jamu waktu SMA. Waktu SMA saya sudah kerja. Jadi saya dapat harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Di catatan keuangan pemilik jamu ini nanti beli jamu Nyonya Menir sekian, harga sekian, sudah ada budgetnya. Tapi karena saya tawar, saya dapat lebih murah lagi, jadi selisihnya itu menjadi milik saya belikan celana tentara. Woi, saya bangga bawa celana tentara. Tapi setiap kali saya bawa celana tentara, saya merasa deg-degan. Karena ini celana tentara ini hasil saya nguntet. Walaupun tidak menyalahi budget, tapi harusnya saya lapor. Bahwa harga yang sebenarnya tidak seperti ini karena saya berhasil menawar. Istilahnya saya punya hak untuk mendapatkan komisi. Tapi kan adalah lebih baik kalau saya bilang saya dapat komisi sekian, saya berikan celana dalam, celana tentara. Iya kan? Saya yakin bos saya waktu itu akan senang sekali. Wah, syukur kamu pinter nawar. Tapi karena saya tidak lapor, saya deg-degan jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Saya belajar dari situ saudara. Walaupun itu hak saudara, tetapi kalau itu ada urusan dengan masalah pertanggungan jawab, laporan, dilaporkan. Tidak ada salahnya. Ya kan? Lino dapat komisi dari Krishna atau dari Erlangga. Ibu bilang, itu buat kamu, itu berkat kamu. Enggak masalah. Nah mau dikembalikan juga puji Tuhan, saudaramu pakai karena itu berkat kamu. Amin. Ojo seneng nguntet. 1, 2, 3. Jangan senang nguntet. Korupsi kecil-kecilan. Itu bahaya saudara. Karena nanti kita akan belajar setia dengan perkara yang kecil, Anda akan diberikan hal yang besar. Mari kita akan lihat prinsip yang berikutnya. Kita akan melanjutkan mengenai ayat ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wow, saudara-saudara, ini luar biasa. Prinsip yang Tuhan pakai, prinsip dalam kerajaan Allah, karena ini adalah ilustrasi mengenai kerajaan Allah itu seperti apa. Di dalam kerajaan Allah, di dalam sistem pemerintahan Allah adalah untuk mendapatkan yang besar, setia dengan yang kecil. Untuk bisa dipercaya dengan hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ilahi, Anda harus setia dengan apa yang ada di tangan Anda. Saudara-saudara, prinsip ini berlaku bukan hanya untuk pelayanan, berlaku untuk bisnis, berlaku untuk keuangan, berlaku untuk kehidupan, berlaku untuk pernikahan, berlaku untuk apa saja. Anda setia dengan yang kecil, setia dengan apa yang ada, setia dengan apa yang di depan mata, Tuhan akan mempercayakan saudara hal yang lebih besar. Jadi saya mau pakai ini. Dan ini benar buat saudara-saudara yang masih jomblo kalau mau cari pasangan. Cara Anda mengukur sikap seseorang dan orang itu bisa diprediksi masa depannya kayak apa, dengan cara apa? Dengan cara dia mengelola apa yang kelihatan. Saudara mau lihat masa depan saudara, saudara tahu bagaimana Anda mengelola keuangan saudara. Kalau dengan apa yang kelihatan, dengan uang yang ada, Anda sudah tidak setia, tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak bisa ada kejujuran, tidak menjaga integritas, jangan harap Anda akan diberkati oleh Tuhan.
Ini berlaku agak luas, saudara. Tuhan mempercayakan kepada saudara banyak hal. Bukan hanya berkat secara finansial. Tuhan mempercayakan saudara talenta. Tuhan mempercayakan kepada saudara, barangkali sebagian saudara sudah dipercayakan suami, dipercayakan istri. Kalau dengan istri yang satu aja Anda tidak bisa setia menjalankannya, bagaimana Anda bisa diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang lain? Amin. Bukan ditambahi istrinya, bukan itu maksudnya. Jangan salah mengerti. Kalau dengan pasangan hidup yang Tuhan percayakan, penolong yang Tuhan percayakan, Anda ada setia. Main selingkuh, main pengkhianatan, jangan ikut Saka. Itu Saka kurang ajarnya bukan main. Sudah menikah dengan Ariana, masih main dengan Dita. Ya masih ada mata lagi dengan Selin. Saudara-saudara, ini tidak bagus. Nah, saudara jangan bingung, itu hanya ada di sinetron Antv yang judulnya Suami Pengganti. Saudara lihat itu sinetron, Anda melihat cerita pria yang tidak setia, hidupnya tidak sejahtera. Hidupnya ada dalam persembunyian karena tidak ada kejujuran. Hidupnya pura-pura karena tidak bisa menjaga integritasnya. Anda yang tidak bisa dipercaya dengan apa yang kelihatan, Anda tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan berkat-berkat yang belum kelihatan. Wow. Padahal saya pernah dengar lagu, bunyinya begini. Yang tidak terlihat oleh mata. Nanti kita nyanyikan lagu itu. Saudara tahu yang mengarang lagu itu? Pak Paulus Wiratno. Kalau yang dengan kelihatan uang yang ada, Anda tidak setia, jangan harapkan Allah akan mempercayakan lebih besar. Kalau dengan gaji 1,5 juta tiap bulan tidak bayar per puluhan, jangan harap. Katakan amin. Kalau dengan gaji 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, Anda menyalahgunakan berkat itu dengan menggunakan untuk main togel, beli nomor buntut, saudara minum mabuk, beli narkoba, jangan harap Anda akan diberkati. Kalau dengan uang yang sedikit Anda tidak berani memberi, jangan harap waktu uang banyak Anda akan memberi. Saya sama sekali tidak percaya 150% kepada orang yang mengatakan, Pak, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Ya, kalau sedang miskin aja tidak berani memberi. Karena memberi itu bukan masalah kaya miskin. Memberi itu masalah kemurahan hati. Jadi orang-orang yang dengan sedikit aja pelit, nanti kalau sudah kaya akan tambah pelit. Bertobat. Amin. Yang pelit-pelit itu bertobat. Kalau Anda tidak belajar memberi, saudara tidak akan pernah diberkati dengan yang lebih lagi. Ini prinsip. Setia dengan yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Saya bisa cerita dari Mercy Indonesia. Saudara, kalau saudara tahu ada kenangan setiap kali lewat jalan Suli, lihat tengok ke samping ada jalan Suli nomor 49. Itu pertama kali kami memulai pelayanan di Bali. Itu kami sewa dengan uang berkat yang diberikan oleh seorang pemuda yang baru tamat kuliah. Waktu itu dia kasih 50 juta. Kami bisa sewa tempat itu 2 tahun. Dan oleh kemurahan Pak Neke yang punya museum. Itu miliknya Pak Neke waktu itu. Kami dikasih kemurahan dengan harga yang sangat murah. Dari situlah Mercy Indonesia dimulai. Saudara-saudara, kok dari ngontrak sampai punya yang besar dipercayakan dan sekarang banyak ada Mercy Radio karena kami belajar prinsip ini. Dengan berkat yang sedikit Anda harus setia, gunakan. Kalau nanti saudara diberkati memulai pelayanan, ada seorang yang memberkati saudara walaupun tidak diminta kasih kwitansi. Walaupun tidak diminta kasih laporan pelayanan. Walaupun tidak diminta, saudara kasih tahu uang dipakai sekian. Saudara-saudara, saya percaya kepada apa yang menjadi prinsip Alkitabiah. Ini berlaku buat masalah finansial, berlaku buat masalah talenta. Saudara dikasih talenta menyanyi, gunakan untuk Tuhan.
Saudara dikasih talenta untuk masak, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Arvin yang bisa bikin roti, ya kan? Jangan lupa asah keterampilanmu, gunakan sebaik-baiknya. Nanti bisa-bisa kamu bukan hanya bisa bikin roti, bisa bikin pabrik roti. Iya kan? Kalau kamu setia bikin pabrik roti, kamu akan dipertemukan oleh Tuhan dengan juragan roti. Itu bonus, ya kan? Luar biasa. Anda tidak pernah menyangka bahwa ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan yang besar. Makanya jangan suka ambil jalan pintas. Karena di dalam Tuhan tidak ada istilah jalan pintas. Langsung mau jadi kaya, langsung mau jadi terkenal, langsung menjadi orang yang populer. Tidak ada. Setia dulu dengan yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Amin. Maka milikilah sebuah motivasi hidup. Bahagialah dengan yang kecil. Anda hanya bisa menikmati yang kecil kalau Anda bahagia dengan yang kecil. Amin. Punyanya sepeda motor. Atau barangkali sekarang baru dikaruniai sepeda pancal. Itu rawat sepeda pancal. Amin. Perlakukan dia sebagai barangkali istrimu yang kedua. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan, rawatlah baik-baik. Jangan saudara melihat punya teman, kurang ajar ya. Semua pada tidak tahu diri. Saya ini tiap pagi naik sepeda pancal, mereka diam saja. Naik motor 2, 3 punya motor. Harusnya tahu diri dong kamu. Saya ini masih punya sepeda pancal. Kalau lewat di depan saya jangan baterek. Iya kan? Anda tidak bisa marah dengan orang lain. Kan tadi dikatakan kemarin juga dibilang ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang dikasih 1. Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan. Nah kalau saudara SIM aja belum punya, naik sepeda aja belum bisa, bagaimana Anda iri dengan orang yang punya mobil? Amin. Maka rawatlah baik-baik apa yang sedang dipercayakan oleh Tuhan. Saya selalu pakai ini. Belajarlah, karena semua ini pinjaman. Semua yang kita miliki adalah titipan pinjaman. Maka tolong belajarlah merawat barang pinjaman dalam hidup ini. Ya kan? Itu komputer di kantor tuh pinjaman, bukan milik saudara. Iya kan? Semua pinjaman dari Tuhan. Istrimu juga pinjaman itu dari Tuhan. Tuhan titipkan kepada saudara-saudara. Fasilitas apa saja yang saudara miliki, itu pinjaman. Rawatlah dengan setia. Pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau setiap orang percaya, setiap anak Tuhan memperlakukan apa yang menjadi titipan Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mempercayakan kepada Anda hal-hal yang luar biasa. Mengapa prinsip ini diberlakukan? Karena kalau Anda belum siap dengan mental, belum siap dengan knowledge, belum siap dengan wisdom, belum siap dengan infrastruktur, dikasih pabrik langsung, saudara bisa mati mendadak. Ya kan? Bagaimana? Saudara belum tahu ilmu berdagang, saudara tidak tahu bagaimana merawat semacam staff, saudara tidak tahu bagaimana bikin pajak, langsung dikasih pabrik. Saudara pasti akan bingung, tidak bisa tidur. Maka inilah prinsip Tuhan, kasih dulu yang kecil. Karena sementara Anda melakukan yang kecil, setia, Tuhan akan kasih yang besar. Jadi kemarin saya bilang sama bagian keuangan tuh, dari Dirjen Keuangan sama Bappenas, tolong masukkan Yayasan Mercy untuk bisa menerima tax deduction. Kayak amal zakat. Sehingga orang bisa memberikan perpuluhan ke Mercy dan diperhitungkan sebagai pajak. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kita bisa mempertanggungjawabkan. Kita sudah ada laporan di audit secara publik sehingga tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah itu enak tuh Yayasan Mercy, Pak Paulus kesana kemari naik Alphard. Ya kita senyum puji Tuhan, ya kan? Kan mereka tidak tahu.
Kalau Alphard pun diberi oleh orang kan tidak tahu. Namanya juga orang ya kan. Ada yang batal menyumbang. Oh, Yayasan Nikaya sudah punya Alphard, sudah punya villa. Mereka tidak tahu bahwa itu diberi oleh orang. Nah, bagi orang yang digerakkan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, tidak peduli apapun kata orang karena mereka digerakkan oleh Tuhan, orang akan memberi. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut apa kata orang. Yang penting di hadapan Tuhan kita bisa mempertanggungjawabkan. Maka semua tolong pemimpin Mercy Radio, kwitansi jangan lupa dikirim ke Butare. Ini prinsip untuk menolong saudara. Amin. Kalau ada berkat dari siapa saudara-saudara, ada berkat dari Bank BNI, dari mana, jangan dijual diam-diam kemudian uang masuk kantong. Anda akan kesulitan suatu saat. Saya kasihan dengan Anda. Mengapa kami menuntut klarifikasi, penjelasan mengenai kwitansi dan sebagainya? Karena untuk melindungi saudara. Amin. Saya pertanggungjawabkan, saya catat pengeluaran-pengeluaran. Ya kan? Baiknya saya ini kalau uang saya yang kepake saya tidak nuntut. Ya. Ini saya minta tahu diri lah begitu. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, saya jadi lupa mau ngomong. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. 2, baik plus setia. 2 kata kunci ini yang akan menjadi kunci keberhasilan saudara. Baik artinya apa yang Anda miliki gunakan oleh kebaikan. Yang kedua, apapun kata orang jangan jemu-jemu berbuat baik. Setialah berbuat baik. 2 ini yang akan menjadi password masuk surga. Ternyata di surga kebaikan kita diperhitungkan. Saudara tidak percaya? Ya kan? Ada kalimat yang mengatakan di sini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Tuhan. Yang mempertanggungjawabkan, yang memberikan titipan, yang meminta saudara untuk setia, itu Tuhan. Dan kalau saudara mengikuti manual, mengikuti kriteria dan prinsipnya Tuhan, Anda akan menjadi orang yang bahagia. Jadi kebaikan dan kesetiaan itu membahagiakan. Maka praktekan itu, pegang itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan ketemu dengan hamba yang jahat. Mari kita akan lihat. Hamba yang jahat. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh hamba yang jahat. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Mau tahu 1 talenta berapa? Hampir 18 miliar. 1 talenta. Dipendam. Dia menggali, kemudian dipendam. Dia tidak mau berbuat apa-apa. Dan apa yang kita dengar dari Tuhan ini? Tuhan, ini yang memendam. Perhatikan baik kalimatnya, hamba yang jahat. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia sudah berpikir jahat. Sikap Anda kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada Anda menentukan bagaimana Anda mengelola berkat. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa rezeki datang dari Tuhan, suatu saat akan sengsara oleh rezeki itu sendiri. Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak menyadari bahwa rezeki itu datang dari Tuhan, sehingga Anda memperlakukan rezeki itu semena-mena, bahkan untuk menghujat Tuhan, suatu saat Anda akan berurusan dengan Tuhan. Waspada ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dengar baik-baik. Maka jawab tuannya itu, hai kamu
hamba yang jahat dan kata kunci. Dua ini yang akan menyengsarakan saudara. Malas, jahat. Fakta bahwa Anda malas itu sudah kejahatan. Malas itu kejahatan. Karena apa? Malas itu dilatar belakangi cara berpikir yang salah. Cara yang berpikir, oh Tuhan itu pelihara. Saya tidur aja nanti nasi masuk sendiri. Siapa yang bilang begitu? Firman Allah bilang, bekerja, yang tidak kerja jangan makan. Malas itu kejahatan. Karena waktu Anda malas, Anda sedang menyengsarakan istri dan anak-anak Anda. Pemalas, bertobat. Malas itu kejahatan di hadapan Tuhan. Tengok teman saudara bilang, jangan malas. Hai pemalas. Kasihan saudara. Semut lebih berharga daripada orang malas. Tidak ada Alkitab yang mengatakan, hei semut pergilah kepada pemalas. Yang ada, hai pemalas pergilah kepada semut. Artinya semut masih punya wisdom, masih punya sesuatu yang bisa diwariskan daripada orang malas. Kasihan itu orang malas. Tidak ada yang bisa diwariskan oleh si pemalas. Kerjaannya apa? Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Seperti engsel pintu. Begini aja. Bahkan saking malasnya, untuk menyendok makanan saja tidak mau. Akhirnya dia mati kelaparan. BODOH. Jadi orang malas adalah orang yang jahat. Dengar. Kemiskinan bukan masalah takdir. Kemiskinan kadang-kadang adalah masalah nasib. Nasib itu ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Tuhan bilang, setia dengan perkara yang kecil. Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada Anda, jangan dipendam, jangan diam. Ini pemilik harta ini jadi marah. Kenapa kamu tidak taruh di bank? Saudara-saudara, dengar, Anda sudah salah berpikir mengenai Tuhan, kemudian Anda menyalahkan Tuhan. Itu adalah kesalahan nomor 2 yang sangat fatal bagi saudara. Mari kita lihat. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Malas kau. Ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu diberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Tuhan tetap menuntut. Lebih baik itu kau kasih uang ke Yayasan Mercy Indonesia. Daripada dipendam. Di Yayasan Mercy Indonesia masih bisa dipakai 18 miliar. Kan bisa membangun berapa banyak gereja. Bisa membangun berapa banyak panti asuhan. Bisa menyekolahkan berapa anak hamba Tuhan dan anak-anak Mercy. Kalau itu dipendam, itu uang tidak berfungsi. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, pemalas nih. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan talenta, dengan berkat rezeki, dengan apa yang sekarang dipercayakan Tuhan kepadamu. Jangan dipendam. Mengapa dipendam? Karena malas. Jangan malas. Orang malas pasti akan susah. Karena sudah terbukti. Kalau kerjaannya makan, tidur, tidak mau kerja. Suatu saat akan habis harta saudara. Dan ujung-ujungnya orang malas itu nasibnya apa? MISKIN. Udah terbukti. Miskin. Maka yang single-single jangan menikahi pria malas. Amin. Cek dulu dia track recordnya. Bangun jam berapa, tidur jam berapa. Dan antara bangun dan tidur apa yang dia lakukan. Amin. Yang cowok yang jomblo-jomblo nih. Kalau cari istri, cari wanita yang akan menjadi pendamping saudara, cari yang rajin.
Jangan yang kerjanya bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan. Ya kan? Tiap kali suruh masak dia pesan Gojek. Bertobat. Amin. Ada satu kalimat yang seperti ini. Jadi begini. Ada kalimat, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan tetap menuntut bahwa apa yang dipercayakan itu menghasilkan. Itu maksudnya. Anda dipercayakan talenta, harta, kesempatan, waktu, kepandaian supaya ada hasil, ada dampak, ada sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya untuk saudara. Semua yang Tuhan percayakan ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan. Amin. Maka saya senang sekali kalau Anda diberkati oleh Tuhan. Gunakan apa yang menjadi berkat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kasih makan anakmu dengan baik. Berkati istrimu dengan baik. Jangan dibiarkan anak istrimu keleleran dan uangnya ditaruh di bank. Itu juga salah, saudara-saudara. Gunakan apa yang Tuhan percayakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita lanjutkan. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, ini hukumnya. Anda pemalas, jangan menyalahkan Tuhan kalau apa yang Anda punya akhirnya dipindahkan ke orang lain. Jangan marah kepada Tuhan kalau kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu ditambahkan kepada orang lain. Kemudian saudara melihat orang, wow, kenapa Rufinus? Kenapa bukan saya? Kemudian saudara menyalahkan Tuhan, ini tidak adil. Jangan menyalahkan Tuhan karena kesalahan sikap Anda. Amin. Kemudian Anda akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, Anda tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan itu dipercayakan kepada orang lain dan Anda menyalahkan Tuhan. Salah konsep, karena ini hukum. Kalau dengan kepercayaan yang ada Anda tidak bisa mengelola, Tuhan akan kasih kepercayaan kepada orang lain. Saya juga akan sama dengan Tuhan. Kalau Anda dipercaya tidak suruh bikin laporan tidak bisa, suruh ngeprint buku bank tidak mau. Saya akan kasih kepada orang yang rajin memberikan laporan dan bisa dipercaya. Saya akan kasih kerjaan ke orang itu lagi. Kemudian Anda menyalahkan saya, tidak bisa, ini hukum. Setia dengan yang kecil, Tuhan akan kasih yang besar. Amin. Yang pacaran-pacaran setialah, belajar setia waktu pacaran. Jangan berganti tangan tiap bulan. Amin. Karena dari situ akan ketahuan Anda tipe orang yang setia atau tidak. Jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau hidupmu sengsara hari ini. Karena engkau tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Dari hal-hal yang kecil. Wah. Amin. Karena, dengar ayat yang ke-29. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Mempunyai apa? Jawab. Setiap orang yang mempunyai. Kenapa yang 1 talenta 18 miliar dikasih kepada yang sudah punya 10? Karena yang 5 berbunga 5, jadi punya 10. Kenapa malah dikasihkan ke mereka? Karena sudah terbukti yang punya 5 ini baik dan setia. Dia tidak peduli ini punya siapa. Yang penting ini perintah dari yang dari tuanya dia menjalankan. Saudara-saudara saya katakan tadi, hidup dan mati Anda ada di tangan Tuhan.
Tetapi di antara hidup dan mati ada di tangan Anda. Kalau saudara salah menggunakan tangan, menggunakan berkat, menggunakan kepercayaan, jangan kaget kalau itu akan diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Maka belajarlah jadi orang kepercayaan. Amin. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang tidak mempunyai integritas, siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab, siapa yang tidak mempunyai kerajinan, siapa yang tidak mempunyai etikat baik, Anda akan kehilangan semuanya. Ini hidup. Ini nilai-nilai surga. Kalau saudara ingin diberkati, praktekkan nilai-nilai ini supaya Anda sehat secara finansial. Amin. Haleluya. Yang masih punya senyum, gunakan senyum baik-baik. Ya kan? Sering-sering berbagi senyum kepada orang. Jangan senyum sendiri, tidak bagus. Dikit-dikit di kamar senyum nih, senyum. Bagikan senyummu kepada orang lain. Iya kan? Amin. Mana lebih baik, senyum sendiri atau senyum di hadapan orang? Senyum di hadapan orang. Orang yang menerima senyum saudara merasa, wow, saya diperhatikan. Wow, Tuhan pakai kamu untuk menolong saya. Ini senyum yang saya terima sepanjang hidup saya. Ya kan? Jadi saya mau mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Yang tidak terlihat oleh mata sudah disimpan oleh Tuhan untuk saudara sebetulnya. Tapi Tuhan menuntut tadi dua hal tadi. Baik, setia. Baik, setia. Baik, setia. Dua ini.